Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwani rahimakumullah. Berjumpa lagi di konten kita Ar-Rasyad Channel. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dimanapun berada selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai nisfu Sya'ban, ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, bahwasannya sering kita mendengar nisfu Sya'ban, saudaraku. Perlu saya garis bawahi mengenai pembahasan nisfu Sya'ban ini ada khilafiyah, ya. Ada khilafiyah di antara para ulama mengenai tentang hadis tentang nisfu Sya'ban. Ada banyak yang mendhaifkan, juga ada sebagian yang mensahihkan. Seperti Imam Ibnu Hibban, itu sebagian daripada hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu disahihkan oleh beliau. Nah, namun yang perlu kita harus ketahui, saudaraku, bahwasanya kesepakatan para ulama ahli hadis, ahli fikih mengatakan bahwasannya ketika di situ yang diamalkan adalah fadhailul a'mal, artinya tidak membahas mengenai hukum-hukum syariat, ya, tidak membahas mengenai usuliyah, maka menggunakan hadis dhaif pun, ya, selagi tidak syadidud dhaif, tidak terlalu dhaif, itu diperbolehkan. Banyak yang mengatakan seperti itu, ya. Untuk itu maka tidak heran, saudaraku, banyak mungkin kaum muslimat, ya, khususon Nahdiyin yang mengamalkan nisfu Sya'ban, bagaimana amaliyah yang ada di situ, gitu ya. Bahkan saya baca, ya, dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani, beliau di situ memaparkan bagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau di situ juga memaparkan bahwasannya dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sudah dicontohkan oleh salaf, gitu. Ada yang di situ mengamalkan dengan sholat furud, ya, sholatnya sendiri itu sudah diamalkan oleh para salaf. Ada juga yang mengamalkan dengan jamaah. Namun Syekh Ibnu Taimiyah membagi dua ketika di situ sholatnya itu berjamaah. Di situ ada yang memang sunnah warid, sunnah yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh Rasulullah, ya, jadi sholat maktubah dan jamaah. Nanti gampangnya sholat isya dilaksanakan jamaah pas nisfu Sya'ban, itu juga termasuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Atau mungkin sholat sunnah yang lain yang di situ secara warid memang disunnahkan untuk berjamaah, ya. Kan ada idain, sholat id, ada sholat istisqa, gitu, ya. Ada yang nomor dua, sholat yang di situ secara warid tidak disunahkan jamaah, gitu ya.
Ini bagaimana? Nah, maka kata beliau nih ya, mengapa saya nukil pendapat beliau? Karena Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah ulama yang sangat digandrungi oleh saudara kita ya, yang Salafi Wahabi. Ini pendapatnya jelas ya, beliau mengatakan dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani, beliau itu menjelaskan selama tidak menjadi kewaritan ya, artinya tidak menjadi kebiasaan yang betul-betul ditentukan zamannya, waktunya, terus tempatnya, maka di situ beliau mengatakan secara fil makna ya, itu tidak masalah. Bahkan beliau mencontohkan dulu seperti para sahabat ya, para sahabat itu ada yang membaca kitab atau membaca Al-Quran, terus sahabat yang lain mendengarkan. Ini dasari dengan hadis ya, penghentikan Nabi Muhammad SAW mengatakan la ya'udu qaumun ya, tidak ada yang duduk dari suatu kaum ya. Kemudian yadhkurunallaha ta'ala, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan illa hafaz hum al malaikah, kecuali malaikat itu ibaratnya menghimpit-himpit ya, malaikat menghadiri, malaikat ikut ibaratnya bersempit-sempitan gitu ya. Terusannya adalah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ditumpahkan di situ, di majelis kaum yang di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nazalat alaihim ar-rahmatu ya, as-sakinah ya, wa nazalat alaihim as-sakinah, dan ketenangan itu turun ya, hati rasanya tenang. Nah tentu kalau bicara majelis zikir saudaraku itu banyak ya, bisa dengan zikir apapun itu ya, atau mungkin majelis ilmu itu termasuk zikir, atau mungkin tadarusan Al-Quran. Nah, maka banyak di situ ya, bagaimana cara untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya itu termasuk bid'ah makruh, bid'ah mazmumah ada. Tapi banyak juga yang mengatakan di situ adapun bid'ah hasanah. Di sini ada Imam Ghazali dan para salaf yang lainnya yang termaktub di dalam salah satu kitab Madza fi Sya'ban, kitab yang menjelaskan tentang kemuliaan Sya'ban. Saudaraku, jadi kita harus bijak saudaraku bagaimana menyikapi ikhtilaf ya ulama ya, apalagi ini mengenai fadhailul a'mal. Jadi yang tidak boleh itu adalah misal pokoknya jam segini waktunya, tempatnya harus di sini, itu harus diamalkan ini. Nah itu yang nggak boleh. Bahkan Ibnu Taimiyah pun mengatakan seperti itu ya, kalau sampai mentaksis tempatnya di sini, sampai mengkhususkan waktunya sekarang dikerjakan ini, itu misal, itu sudah menyalahi, dan ini yang dimaksud daripada al-bid'ah dolalah ya, bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah adalah tidus syariah, yang menyalahi syariat. Maksudnya apa? Apa-apa yang di situ tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW kemudian dibuat syariat ya. Contoh mengenai seperti halnya memuliakan apa ya, tempat, suatu tempat, seperti hal yang memuliakan Makkahul Mukarramah misal, ini tentu bid'ah. Atau mungkin mengerjakan apa itu adzan sebelum sholat id, itu juga bid'ah. Ini yang dikhawatirkan ya oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dalam mewanti-wanti jangan sampai hal seperti ini tuh menjadi warid ya,
menjadi hal yang dibiasakan, yang perlu ada taksis, baik tempatnya, baik waktunya itu. Maka di dalam menghidupkan nisfu Sya'ban itu, saudaraku, sebetulnya tidak ada kekhususan yang harus betul-betul dilaksanakan pada saat itu, enggak. Misal pada maghrib dengan membaca surat Yasin 3 kali, padahal banyak ya. Ada salah satu ulama yang termasuk mempopulerkan ya nisfu Sya'ban ini ya. Di situ amaliyah yang dikerjakan itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Jadi banyak sekali, bisa membaca Al-Quran, bisa dengan sholat ya, bisa dengan sholat, kemudian bisa dengan membaca wiridan dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Terus bagaimana di dalam kesunahannya, apakah menghidupkan malam itu yaitu ketika di masjid berjamaah ataupun di rumah? Nah, di sini saya baca dalam kitab Madhab fi Sya'ban itu ada ikhtilafiyah bainal ulama ahli Syam ya, di dalam kaifiyah bagaimana menghidupkan nisfu Sya'ban. Nomor satu, ada yang mensunnahkan menghidupkan malam itu secara berjamaah di dalam masjid. Ini dikerjakan oleh Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan lain sebagainya. Bahkan beliau-beliau ini mengamalkan ini dengan menggunakan pakaian sebaik mungkin ya, wangi-wangian, kemudian pakai celak ya, kemudian ke masjid. Dan di situ amalnya seperti apa ya, di sini tidak dijelaskan, tapi tidak harus sholat ya, tidak ada taksis di dalam mengamalkan bagaimana menghidupkan nisfu Sya'ban. Akan di situ dikatakan laisa dzalika bid'ah, ini bukan bid'ah gitu, karena tidak bertentangan dengan syariat. Ibnu Taimiyah itu, saudaraku, mengatakan bid'ah dhalalah itu ketika diddus syariah, menentang syariat, membuat syariat baru. Maksudnya apa? Maksudnya, kata beliau, dengan mentaksis makan tempatnya, terus waktunya harus seperti ini gitu, seperti sholat halnya, baru itu yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian memuliakan seperti halnya muliakan Ka'bah misal, padahal tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi perlu saya jelaskan di sini, jadi jangan salah paham, jangan kita itu kurang memahami hal yang sebetulnya diharamkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ya. Kemudian yang nomor dua, yukrahu al-ijtima'u fiha fil masajid, dimakruhkan untuk berkumpul-kumpul dengan menghidupkan ihya nisfu Sya'ban itu di masjid ya. Itu ada yang mengatakan dimakruhkan. Nah, ini ikhtilaf yang ulama, tinggal memilih, saudara. Tapi kalau misal wala yukrahu ayusalli ar-rajula fiha li khasati nafsihi, tapi kalau misal sekedar masuk masjid tidak berkumpul ya, sendiri aja niatnya ihya nisfu Sya'ban, itu tidak dimakruhkan. Nanti yang dimakruhkan adalah berkumpul dengan melakukan amaliyah-amaliyah bersama. Itu ada yang mengatakan makruh, tapi ada yang mengatakan tidak. Ini ikhtilafiyah kembali, saudaraku. Jadi intinya, kenapa sih nisfu Sya'ban itu dimuliakan? Karena memang berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang di situ banyak asar-asar yang menjelaskan kemuliaan nisfu Sya'ban. Jadi di sini saya menulis tentang kemuliaan itu. Kharaja al-Bazzar wal Baihaqi an Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi alaihi salatu wasallam qala yanzalu Allahu ta'ala ila samai dunya lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru likulli syai'in illa li rajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syahna'u. Wa isnaduhu la ba'sa bihi kama qala al-Hafidz al-Mandzuri. Di sini dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni semua makhluknya Allah, kecuali orang yang musyrik,
orang yang di hatinya ada kebencian, ada kedengkian, ada kebencian kepada saudara sesamanya. Ini termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam malam nisfu Sya'ban. Kemudian di sini Al-Mandhuri, ya, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, itu mengatakan dalam isnadnya, sanadnya itu tidak ada problem, tidak ada masalah. La ba'sa bih. Artinya banyak juga hadis yang menjelaskan seperti ini, saudaraku. Nisfu Sya'ban juga disebut dengan malam hari rayanya malaikat. Di dalam kitab Madhafi Sya'ban juga dijelaskan kemuliaan nisfu Sya'ban itu banyak, ya, banyak. Saking banyaknya itu banyak namanya, ya. Ada 20-an, ada 23-an sekitarnya. Salah satunya dinamakan malam hari rayanya malaikat. Jadi hari raya malaikat itu ada dua, seperti halnya kita. Bedanya kalau malaikat itu malam, kalau manusia itu orang Islam adalah siang. Ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Sedangkan malaikat itu adalah nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Banyak sekali, saudara. Jadi mari, ya, kita menghidupkan nisfu Sya'ban yang insya Allah akan jatuh pada nanti pada maghrib, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam satu keterangan itu betul-betul menampakkan, artinya betul-betul melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban dari min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr, dari terbitnya matahari, dari terbenam matahari sampai dengan terbitnya fajar. Disitulah waktu untuk kita memuliakan nisfu Sya'ban ini, dan tidak ada cara yang khusus, bisa dengan apapun kita itu memuliakannya, ya. Nisfu Sya'ban juga dikenal dengan hari qismah, ya, nisfu Lailatul Qismah. Jadi waktu di mana Allah Subhanahu wa taala itu mentulis tentang qadha kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadha itu adalah kepastian Allah yang belum terjadi, yaitu ditulis semuanya di malam nisfu Sya'ban. Nah, terus kapan itu dipasrahkan kepada arbab, artinya kepada orang yang akan menerima takdir itu dipasrahkan dalam kitab Madhafi Sya'ban itu di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan di malam 27 Ramadan, itu, ya. Kemudian keistimewaannya lagi itu nisfu Sya'ban itu ketika saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini kecuali bagi orang yang musyrik, atau mungkin orang yang tukang ramal, atau orang yang maksudnya itu ada kebencian. Nah, tentu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada rahmatnya Allah dalam nisfu Sya'ban itu ketika orang sudah ditulis ajalnya, ya, di bulan itu ditangguhkan. Misal di situ dijelaskan seperti orang yang mungkin akan menikah, sampai dibiarkan sampai nikah, kemudian punya anak, padahal ditulis, ya, di situ ajalnya mungkin, tapi belum direalisasikan bahasa kita. Karena itu tadi kemuliaan nisfu Sya'ban, ya. Jadi misal di situ, jadi ditangguhkan min Sya'ban ila Sya'ban, dari sampai Sya'ban yang akan datang. Nah, jadi kecuali jadi malaikat itu nggak melihat catatan itu lagi, ya. Ini udah limitnya udah habis, tapi nggak dilihat lagi. Pokoknya karena emang Allah itu begitu memuliakan nisfu Sya'ban itu, sampai orang yang sudah ditulis ajalnya pun masih diberikan waktu, ya.
yang ada hajat lah, seperti mungkin nikah. Di situ ada juga keterangan misal punya hajat nanam pohon apa-apa, termasuk itu. Jadi tidak langsung langsung gitu. Kan kita mengatakan ketika ajal telah sampai maka tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Ini kayak kecualinya ini nisfu Sya'ban, saudara. Ketika nisfu Sya'ban dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada penangguhan ajal. Ya, tentu kecuali bagi orang-orang yang memang betul dikehendaki Allah untuk dicabut pada malam itu, pada Sya'ban bulan ini, pada Sya'ban tahun ini. Nah, untuk itu mudah-mudahan ya kita menjadi muslim yang bijak di dalam mensikapi ikhtilafiyah di antara para ulama. Dan malam nisfu Sya'ban ada satu keterangan terakhir, saudaraku, itu termasuk malam di mana tidak ditolak doa. Ada 5, kata Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Madzhab Sya'ban, ada 5 malam yang tidak ditolak doanya. Pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Awwalu min Rajab, malam pertama kali, yaitu bulan Rajab. Kemudian yang keempat, Lailatul Nisfi Sya'ban. Dan yang kelima, Lailatul Aidain, ya, 2 malam Idul Adha dan Idul Fitri. Itu malam 5. Kalau hari raya ini dijadiin 2 berarti 6. Kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu tidak ditolak doanya. Tentu kita harus istimrar fit doa, ya. Jadi tidak bisa kok doa itu hanya sekali itu saja, saudaraku. Meskipun ada keterangan tidak ditolak, tapi kita harus istimrar terus di dalam doa. Ya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang hanya doa ketika dalam keadaan sempit, tapi ketika dalam keadaan luang, senggang, itu lupa sama Allah. Ya, ini ajaran kanjeng Muhammad SAW, bagaimana doa itu akan diijabah, yaitu istimrar fit doa. Ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita harus terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya kita berdoa. Dengan itu insya Allah ketika kita tidak lupa dengan Allah dalam keadaan yang roha, yang enak, maka Allah pun tidak akan melupakan kita ketika kita dalam keadaan syada'id, dalam keadaan himpit, dalam keadaan yang darurat. Ya, cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.